mengantisipasi masalah itu. Kalau misalnya dari awal lu sama partner lu, oh kita nanti kalau sukses bakal kemana, itu menurut gue udah di mana-mana di awal tuh selalu ngomongin jeleknya dulu. Nanti kalau gagal gimana, kalau rugi harus tanam modal berapa, kalau misalnya gue ngerasa nggak fair gimana. Jadi sebisa mungkin sebelum partner sama siapapun, apalagi teman sendiri ya, karena gue tahu nih teman pasti nggak enakan kalau bahas duit. Bahas itu dari awal. Nomor 2 ada namanya trust theory, dan ini cuma kalian dan teman kalian yang bisa ngerasain. Setiap ada calon partner bisnis, kalian harus bisa nanya ke diri sendiri seberapa kalian percaya nih orang. Dan jujur ini level kepercayaan secara personal dan profesional. Kalau lu cuma percaya secara personal karena ya udah bisa hahihi, itu nggak cukup. Lu harus bisa percaya secara profesional. Harus ada pengalaman atau track recordnya bahwa lu pernah lihat dia kerja bareng, lu pernah kerja bareng sama dia, dan dia pernah lihat lu kerja juga. Jadi ada namanya professional trust di sana, dan antara dua orang semakin percaya semakin tinggi performa bisnisnya, dan ini risetnya. Yang ketiga, bisa nggak lu berdua direct communication? Apapun itu harus bisa diomongin dan nggak ada namanya nggak enak. Dan ini biasanya harus dites, bukan cuma ngomong hahihi. Direct communication dites, direct itu ditesnya pas hal-hal yang tidak nyaman untuk dibicara. Nah yang terakhir, dan ini kalian gak bakal bisa antisipasi karena setiap ada masalah, orang tuh emosional. Setiap orang emosional, orang tuh gak rasional, gak bisa mikir. Yang lo harus figure out adalah dia tipe orang yang punya style conflict resolutionnya kayak gimana. Conflict resolution artinya kalau ada konflik, gimana cara solve-nya. Karena udah pasti ada konflik. Generally ada 3 tipe, ada yang avoidant, ini menurut gue bahaya. Kalau ada konflik, kabur. Ada the confronter, kalau misalnya ada konflik langsung dihadapi, langsung dihajar. Ada yang namanya the people pleaser, yang penting dia ngomong apapun yang bikin orang suka sama dia. Masing-masing tuh ada plus minusnya dan kalian harus tahu. Karena kalau salah pilih partner bisnis, itu sama aja kayak bisnisnya hancur dari awal. Sama kayak kalian nyari istri. Gue juga selalu diwanti-wanti, gue takut kalau salah pilih istri. Hidup gue bakal sengsara. Bedanya kalau di bisnis, hidup lu bakal sengsara dan lu bakal kehilangan duit. Semua yang pahit itu harus diomongin dulu. Ini kan sama kayak pas rame investasi. Saham untung berapa, kripto untung berapa, semua orang ngomongin bagusnya. Main asal masuk pas rugi, stres. Jadi, itu bukan yang harusnya jadi pelajaran ya. Dan kalau mau belajar investasi, belajar dari orang kaya. Kalau orang kaya, mereka tuh punya aturan. Kalau gue mau make money, aturan nomor 1 adalah tidak boleh kehilangan uang. Ini yang kategorinya HNWI dan UHNWI. Tapi lebih penting lagi adalah ngebangun habit dan konsistensi, plus kalian bisa manage emosional kalian. Jadi nggak ikut main FOMO-FOMO kalau orang bilang semua pasti cuan. Sama kayak cari partner bisnis, kalian harus coba dari yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung komit apalagi modal gede, trial project dulu. Sama kayak di Nanovest, kalau takut invest gede, taruh 5.000 dulu. Terus kalian berpartner. Simpelnya gini, kalian harus cari partner yang bisa nge-complement apa yang kalian nggak bisa. Kalau misalnya gue thinking, kemungkinan enaknya nih gue cari partner yang lebih feeling. Kalau gue tipe yang keluar dan jualan, kalau bisa gue punya partner yang ngejagain kandang. Kalau gue orangnya jago angka dan analisa dan strategi, kalau gitu gue butuh orang yang jago branding, marketing, dan sales. Dan ujung-ujungnya yang paling penting, setelah semua checklist yang di detik sini kalian udah cek, ini orang sesuai dengan